Halo Sobat Culik semuanya, hari ini kita akan menculik seorang yang luar biasa banget, seorang yang keren banget, dan menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Jadi pastikan teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap tongkrongin channel Culik kesayangan Anda. Tetap bersama saya, Mas Yap, oke. Menyusuri jalan cerita, tokoh inspiratif dari Nusantara. Mobil melaju, cerita pun dimulai. Roda berputar, penuh badan besar. Jalan panjang, penuh harmoni. Culik, cerita unik lokal. Inspirasi kita. Halo Sobat Culik semua, masih bersama dengan saya Mas Yap. Hari ini kita akan ketemu dengan orang yang luar biasa banget, menjadi inspirasi. Siapakah beliau ini? Nah, beliau ini saya spill sedikit ya. Jadi beliau ini adalah seorang seniman di Wonogiri, dan tentunya seniman yang sangat-sangat keren banget, yaitu seniman ketek ogleng. Nah, siapakah beliau? Nanti kita akan ngobrol bareng ya dengan beliau ya. Jadi pastikan teman-teman Sobat Culik semua jangan kemana-mana, tetap tongkrongin channel Culik kesayangan kita, dan jangan lupa follow dan like, jangan lupa komentar ya. Oke, siapakah beliau? Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ya, Mas. oke. Jadi kita ini ada di channel Culik. Culik itu adalah cerita unik lokal inspirasi kita. Jadi kita menaikkan yaitu cerita unik yang menjadi inspirasi buat banyak orang. Nah, salah satunya adalah Pak siapa ini, mungkin bisa mengenalkan diri dengan sobat-sobat Culik semuanya. Monggo, Pak. Perkenalkan, nama saya Sukijo. Saya pelaku penari ketek ogleng Wonogiri. Oke. Singkat, ada yang mau diceritakan lagi mungkin, Pak? Ya, ceritakan apa ya? Oke, Sobat Culik semuanya, jangan kemana-mana. Kita akan mengulas banyak hal terkait dengan ketek ogleng ya. Ketek ogleng itu apa? Terus kemudian dengan Pak Sukijo ini awal mulanya gimana? Kita akan ngobrol bareng gitu. Oke, Pak. Jadi seniman, Pak. Kalau kita ngomong soal seniman itu kan kebudayaan ya, Pak ya. Iya. Nah, dulu awal mulanya kok bisa jadi seniman ketek ogleng ini gimana, Pak? Mungkin bisa diceritakan kepada Sobat Culik semuanya. Ini ceritanya, dulu itu waktu kecil saya itu melihat tarian ketek ogleng. Waktu kecil itu melihat tarian ketek ogleng. Kok kayaknya tariannya kok menarik sekali. Oke. Jadi saya pengen sekali bisa. Oke. Nah, makanya saya belajar waktu itu, belajar tari ketek ogleng. Kemudian dulu itu ini aneh. Gimana? Ya, dulu itu saya belajar juga asal-asalan, menari juga asal-asalan. Nah, setelah saya kalau tidak salah itu pementasan di kalau tidak salah di Wonogiri kota ya itu. Iya. Terus kemudian saya datangi seorang bapak-bapak dulu. Katanya saya disuruh ke tempatnya. Oke. Nah, ke tempatnya. Saya tidak tahu ya bapak-bapak itu siapa. Kemudian saya bertanya juga kepada teman saya yang seniman juga. Kalau tidak salah itu Pak Joko Nduwah almarhum itu. Iya. Tanya saya, siapa Pak? Saya disuruh ke tempatnya bapaknya yang itu. Kemudian dikasih tahu beliau Pak almarhum Pak Joko Nduwah itu. Itu Pak Samijo, itu ketek oglengnya Wonogiri. Oh. Wah, itu. Awalnya dari situ. Awalnya dari situ, kemudian saya cari ke tempatnya beliau. Yang kebetulan tempatnya itu domisilinya di Tempur Sari, Sidoarjo. Oh. Kemudian saya dapat. Berapa lama Pak belajar dengan Pak Samijo ya tadi ya? Saya kurang lebih 5 tahun. 5 tahun belajar ya? dengan beliau. Tapi belajarnya saya dulu nyantrik Mas di sana. Wah, ini seru ini. Oke, sekarang kita bahas soal nyantrik. Nyantrik itu mungkin sobat-sobat Culik semua belum tahu nyantrik. Nyantrik itu kayak gimana sih Pak sebenarnya, Pak? Ya istilahnya kalau nyantrik ya berguru lah. Berguru, oke. Berguru. Tapi berguru saya kan pengen sekali belajar cara menarik ketek ogleng. Iya. Nah, itu. Terus saya nyantrik di sana, berguru di sana. Proses pembelajarannya juga unik. Gimana Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak? Tidak kayak zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang pembelajaran itu kan
medianya banyak. Iya, betul. Nah. Bisa lewat misalnya YouTube, Iya. lewat itu. Dulu apa ada YouTube? Alto dulu itu belajar itu ya otodidak, Mas. Oke. Otodidak. Belajar misalnya belajar dauglang itu kalau kita belajari keberanian, Iya. itu suatu contoh kita diajak ke hutan. Oh, hutan beneran tuh, Pak? Iya. Oh. Diajak ke hutan, nanti ditinggal di hutan kan nanti pulang sendiri. Oh. Dengan hal-hal seperti itu. Oh, jadi metodenya beda dengan metode kayak Beda, sekarang. sekarang beda. Saya dulu belajarnya seperti itu. Kayak dulu itu loh, melatih biar badannya kuat. Jadi Iya. nanti kalau misalkan menari jatuh pun tidak tidak mangu-mangu coro Jawa ini. Iya. Tidak ragu-ragu. Oke. Nah, itu kita belajar di kekebalan itu ada seperti dulu orang Jawa itu kan panen singkong itu Iya. kan di ladangnya. Iya, betul. Singkong di ladangnya ditungguin juga, malamnya juga mengeringkan juga di sana. Saya ditungguin. Waktu nungguin kata juga buat belajar. Kita misalkan belajar kekebalan tubuh itu loh. Cambui pakai pohonnya. Itu. Pohonnya ya itu biar kuat, biar apa ya? Kelihatan tubuhnya, biar, fisiknya jadi kuat gitu ya. Terus kalau biasanya kalau kedoan itu apa ya, Mas? Jadi tempatnya menanam itu loh. Oh, terasiring ya, kayak terasiring. Itu kan kita dilatih lompat. Jadi terbiasa. Jadi melatihannya juga dengan alam juga berarti ya, Pak ya. Dari alam. Oh, itu kalau sekarang misalnya kayak dipukulin pakai daun itu bisa ditangkap polisi. Sekarang sudah kena Iya, kena pasal. saya. Iya. Oke. Berarti hubungannya dengan Mbah Samijo sebagai apa kalau gitu dengan dulu? Sebagai guru juga sebagai mungkin apa ada lagi gitu? Sebetulnya bukan apa-apa, kita tidak tahu dari itu. Tidak ada hubungan apa-apa sebetulnya karena saya pengen sekali itu pengen sekali belajar itu. Ya? Kemudian saya ikut beliau itu, saya ikut di sana, hidup di sana. Akhirnya saya diangkat jadi anak angkat. Jadinya anak angkat. Oke. Ya saya belajar juga dengan beliau. Kalau soal tanya terkait dengan di Mbah Samijo itu memang buka kayak pelajaran gitu terkait dengan ketek ogleng atau gimana, Pak? Tidak, Mas. Tidak ya? Tidak. Oh. Kalau ketek ogleng itu gini, Mas. Barangkali waktu dulu loh tuh. Iya. Barangkali kalau ada yang bersemangat sekali ingin tahu, dilatih, dia dikasih tahu, diajak menari bareng-bareng cuman itu. Oh. Kalau jadi nggak kayak model sekarang buka sanggar gitu nggak ya? Nggak kayak sekarang buka sanggar itu belum ada. Belum ada. Berarti emang bener-bener nyantrik tadi namanya itu. Berarti tinggal bareng di sana, kemudian diajarin mulai dilatih dari pentas ke pentas gitu ya, Pak ya? Iya, model pembelajarannya pun kita dulu ya tidak seperti sekarang. Pokoknya kita hanya dengan kata-kata pembelajaran yang dulu itu. Coro Jawane dikasih wejangan. Oh, dikasih wejangan. Iya, dikasih wejangan gini. Le, carane menek ki ben penak ngene iki lho. Oh. Le, supaya naik manjat-manjat kamu biar enak. Tak kasih tahu ya cara seperti ini. Cuman dikasih kata-kata. Ya. Oh. Kita gimana cara mencernanya? Oke. Wah. Kalau soal tadi misalnya ditinggal di hutan gitu, Pak. Terus kalau nggak bisa balik gimana itu, Pak? Karena hutannya kan dulu kan tempatnya Pak Samijo itu kan di belakangnya sudah gunung. Oh, berarti diajak ke gunung, kemudian di sana kamu tunggu sini pasti cari jalan pulang sendiri gitu. Iya, pulang sendiri. Luar biasa. Dulu waktu beliau Pak Samijo mendapatkan wahyu jadi ketek ogleng pun juga di bawah gunung itu. Dulu beliau bertapa di bawahnya Gunung Kelir di Sidoarjo sana. Oke. Itu kan ada sungai besar dulu. Iya. Sungai besar itu tengahnya ada batu. Beliau Pak Samijo dulu bertapa di situ. Kemudian mendapatkan ilham dapat cangkeman, irah-irahan cangkeman seekor kera itu. Akhirnya gitu. Dibuat menari beliau. Oke, luar biasa banget. Oke, kalau soal ngomong dengan Mbah Samijo tadi,
yang nilai-nilai yang paling bener-bener apa ya, kayak misalnya bener-bener dirasakan sampai sekarang, sampai teringat terus itu yang apa Pak, kalau boleh tahu Pak? Kalau bagi saya, Iya. nilai yang saya pelajari dari beliau Pak Samijo itu sebetulnya banyak sekali. Tapi yang paling saya Ingat bener. saya yang ingat benar itu adalah kita jangan sampai meninggalkan tradisi Jawa. Itu yang paling saya makanya saya sebagai seorang penari cuman tarian tradisional Kedayu Gling ini saja. Saya tidak yang lain. Jadi memang apa ya, kayak expertnya di situ gitu ya. Makanya saya fokus di ini aja saja itu. Oke. Sekarang kita sudah ngomong terkait dengan awal mulanya. Sekarang kita ngobrol soal Kedayu Glingnya. Nah, Kedayu Gling itu kan kalau kita lihat kan mulai dari make up, persiapannya dan lain sebagainya, itu biasanya ada bantuan atau sendiri Pak jenengan Pak biasanya? Kalau saya sendiri. Oh sendiri, termasuk make upnya juga make up sendiri? Oh, oke Pak. Sekarang terkait dengan waktu pementasan di Kedayu Gling sendiri, itu suka dukanya apa Pak? Sukanya ya, nah kalau saya sukanya, kalau orang yang menonton itu banyak, yang menonton banyak, semuanya suka, semuanya tepuk tangan, semuanya tertawa, itu udah kebanggaan terdiri sendiri buat saya. Oh gitu. Betul. Jadi karena bisa membuat orang bahagia gitu ya Pak? Ya dukanya yaitu tadi, biasanya saya itu kalau pementasan itu kadang kurang kontrol. Oh, kurang kontrolnya gimana biasanya Pak? Enggak, karena ya itu tadi, karena saya dengan semangat gitu ya? tinggi, sehingga dalam menampilkan spontanitas saya itu sampai tidak terkontrol. Oke. Kadang jatuh pun tidak sampai saya rasakan. Oh pernah jatuh Pak? Pernah. Wah itu seru, gimana Pak ceritanya Pak? Mungkin bisa diceritakan ke Sobat Culik. Karena kan kalau kita lihat di Kedayu Gling itu kan ada adegan ya, adegan naik pohon, kemudian lompat di tali, kemudian mainan di tali gelantungan. Nah itu memang sebagai salah satu ciri khas atau gimana Pak? Ya sebetulnya enggak juga, tapi cuman identik. Oh identik, siap. Yang dilakukan dari dulu itu seperti itu. Identiknya kalau Kedayu Gling itu kita sepengetahuan saya itu ada properti tali, meja kursi. Ya, itu meja kursi untuk? Ya cuman untuk atraksi. Untuk atraksi tadi ya. Jadi tali ada juga untuk atraksi. Untuk atraksi. Iya. Nah, kan Kedayu Gling itu kan tarian yang menjiwai seekor kera. Betul. Nah, iya. Makanya seekor kera kan atraktif. Iya betul. Lucu kalau bisa. Oh. Soal tadi Pak, misalnya di tali gitu, pernah jatuh Pak itu? Pernah Mas, itu. Gimana Pak ceritanya Pak? Saya ceritakan. Saya pementasan di suatu lapangan, panggung besar, panggung besar pakai rigging. Saya biasanya kan pakai tali, pakai kursi itu. Iya. Saya pasang tali di rigging itu, kan tinggi sekali itu. Iya. Kemudian pengiring saya itu kan di depan panggung. Iya. Saya itu pas pementasan main tali, saya jatuhnya di pengiring saya. Pengiring saya pas alat musiknya las. Wah, itu sakitnya tidak terukur, tapi saya sebagai seorang penari harus menunjukkan bagaimana harus profesional gitu. Iya, profesional. Jadi sakit pun tidak terasa, saking semangatnya itu loh. Saya jatuh biar langsung loncat. Bener ini, langsung loncat itu manjat pagarnya, naik ke panggung lagi. Wah, itu tinggi banget padahal itu. Berapa meter tuh, Pak? 8 meter sampai ada, pokoknya tinggi sekali ya itu. Itu kemudian habis pementasan Mas, wah sini udah nggak bisa, pokoknya jalan aja nggak bisa aku. Oh gitu, oke. Pada pementasan nggak terasa, terasa. Itu termasuk duka lo juga. Iya betul, karena kan mungkin resiko ya, karena kan kalau kita lihat, kalau tadi kan disampaikan bahwa niru monyet dengan di monyet itu kan memang lincah, kemudian juga energik, kemudian juga lucu gitu kan. Kalau awal mulanya sendiri Pak, kalau yang jenengan tahu terkait dengan Kedayu Gling itu kayak gimana sih dulu awal mulanya itu?
Kalau dulu sebetulnya ya Ketek Ugleng itu kan cerita dari Jawa Timur. Oke. Nah, itu dari kerajaan Jenggolo dan Kediri. Oke. Itu cerita Panji ceritanya. Iya. Cerita Panji, yaitu Panji Asmorobangun. Ceritanya Panji Asmoro di kerajaan Jenggolo itu kan dipegang oleh Prabu Lembu Amiluhur. Iya. Nah, Prabu Lembu Amiluhur merasa sudah tua, memerintahkan anaknya, yaitu Panji Asmorobangun namanya. Iya. Itu disuruhkan mengganti Menggantikan bapaknya tahta ya. Nah, kemudian setelah ditunjuk, karena Sang Panji ini merasa ilmunya dalam memimpin pemerintah belum kuat, belum hebat gitu. Dia minta waktu kepada ayahnya, ingin mencari ilmu terlebih dahulu. Oh, oke. Kemudian diizinkan. Oke. Kemudian Sang Panji pun mengembara. Oke. Nah, sang ayah Hmm. Panji Gunung Sari, Panji Asmorobangun, yaitu Prabu Lembu Amiluhur tidak tega kan anaknya mengembara sendiri. Oke. Kemudian mengutus adiknya Panji Asmorobangun, yaitu yang bernama Panji Gunung Sari, mengutus untuk mengawat-awati. Apa tuh mengawat-awati? Mengawati itu Atau memata-matai ya. Oke. Untuk mengawasi dari jauh. Mengawasi dari jauh. Oke. Ya, mengawasi dari jauh. Aku bosok ya. Iya nggak apa-apa, Mas, santai aja. Ini kameramen ikut bantu juga. Itu perjalanan Sang Panji Asmorobangun tadi dalam mencari ilmu, betul. Namun dalam mengawasi dari jauh tadi, Sang Panji Asmorobangun merubah wujudnya menjadi seekor kera. Kemudian menamakan dirinya Ketek Ugleng. Ya itu. Ceritanya dari situ. Oke. Berarti tadi memang kalau dilihat berarti salah satu kebudayaan kita juga ya di situ ya Pak ya. Oke Pak, untuk Ketek Ugleng sendiri Pak, kalau lihat era sekarang ini kan banyak anak-anak muda yang misalnya pengen belajar. Nah kalau untuk Ketek Ugleng sendiri, untuk kalau pengen belajar berarti harus gimana Pak kalau sekarang? Apakah dengan melihat video atau bisa lewat sanggar, atau memang seperti kayak Bapak zaman dulu misalnya ikut orang kemudian merguru gitu Pak? Untuk zaman sekarang, untuk anak-anak sekarang, sebetulnya untuk belajar itu tidak sulit. Kan media dari YouTube banyak, dari media sosial kan ada. Terus kemudian mau bergabung ke sanggar-sanggar kan juga ada. Oke. Ini saja saya ingin sekali mengkolaborasikan antara sanggar dengan dinas. Nah, jadi nanti kedepannya kita mau berkolaborasi dengan dinas-dinas pariwisata kayak kebudayaan gitu berarti dinas ya. Pendidikan. Dinas pendidikan. Iya. Oke. Jadi ngajarin generasi muda terkait dengan Ketek Ugleng itu seperti apa. Iya. Jadi itu kebudayaan yang sudah dibangun oleh leluhur itu juga terus diturunkan gitu ya Pak ya. Ini kan sudah mulai kemarin kan waktu tahun kemarin kita kan sudah mengadakan festival tari Ketek Ugleng. Tapi ya ndak seperti saya sing yang penting tahu dulu Ketek Ugleng seperti apa, Ketek itu seperti apa. Kita kemarin mengadakan festival yang kita lewatkan di dinas pendidikan juga. Oh gitu. Oke. Masuk sanggar juga masuk di dinas. Ya itu salah satu strategi untuk mengenalkan dulu ya ke generasi muda dulu. Karena generasi muda itu kan sekarang kalau kita lihat kan memang banyak main di gadget. Jadi kalau nggak disampaikan nanti bisa jadi hilang gitu ya Pak ya. Ya target saya ya seperti itu Mas. Mudah-mudahan nanti dengan adanya ini yang pengen tahu, yang pengen belajar monggo silakan belajar. Kalau tidak langsung sama saya ya kan sekarang di medsos kan banyak. Iya, betul. Monggo silakan, kita terbuka. Justru saya senang kalau banyak senang saya. Oke. Terus selama pentas Pak. Wah, ini kita ngomong soal pentas. Kalau soal pentas tuh yang paling mungkin yang paling pernah diundang kemana saja Pak? Yang paling misalnya kayak ke nasional, event nasional itu sudah pernah kemana aja Pak jenengan Pak? Saya di event nasional di Anjungan Taman Mini Indonesia Indah itu mungkin saya sering sekali di sana. Oh gitu. Jadi sudah diundang ke TMI berarti ya? Iya. Terus kalau nggak salah itu tanggal 10 Oktober 2018 itu saya disuruh pementasan di Kementerian Pendidikan di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Oh. Nah,
Di sana saya dapat sertifikat dari Kemendikbud sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Warisan budaya tak benda Indonesia. Oke. Wah, banyak sekali berarti itu. Jadi dari pemerintah pun juga sudah ada apresiasi juga ya terkait Sudah. dengan seperti itu ya. Iya. Oke Pak, kalau biasanya tarian ketek ogleng itu biasanya dilakukan pada waktu event-event apa saja sih Pak biasanya? Dulu itu sebetulnya kebanyakan di acara hajatan-hajatan itu, Mas. Oh, di hajatan-hajatan. Iya. Jadi nikahan, mantu, terus sunat gitu tuh. Kitanan. Orang melahirkan aja dulu itu nanggap ketek ogleng. Oh, gitu. Iya. Oke. Terus kemudian masuk ke event-event ya sing apa itu bersih desa. Oh. Terus masuk lagi ke acara kota-kota, ada kunjungan-kunjungan untuk menyuguh tamu. Nah, itu. Oh, gitu. Dan paling banyak di desa-desa itu hajatan. Hajatan ya. Selain ketek ogleng, ternyata jenengan juga bisa menjadi pawang gajah ya Pak ya. Wah, itu ceritanya gimana Pak? Karena kalau kita lihat kan gajah itu kan gede banget itu Pak. Dulu kok bisa awal mulanya itu gimana Pak? Mungkin bisa ceritain ke teman-teman Sobat Culik Pak. Dulu Mas, dulu saya itu kan istilahnya bisa ketek ogleng itu, kemudian saya ditarik menjadi staf pengelola objek wisata Gajah Mungkur yang waktu dulu itu di bawah naungan Dinas Pariwisata. Oh gitu, oke. Kemudian saya ditempatkan di Waduk Gajah Mungkur. Nah, pas di sana, pas saya masuk, itu ada gajah dari Lampung masuk juga. Oh gitu, masuk sebagai apa ya objek wisata di situ berarti ya? Oke. Daya tarik untuk objek itu. Kemudian pada waktu itu kan pawangnya dari sana itu kan dua waktu dulu itu. Yang mau tinggal di Wonogiri itu cuma satu. Oh. Dulu itu. Lah, kok karena memerlukan tenaga untuk merawat gajah ini. Yang satu tadi. Biasanya yang merawat gajah itu kalau gajah dua terus kemudian dirawat satu atau dua itu enggak mampu Mas. Oh, kewalahan pasti ya. Itu dulu itu ada 4 yang mengelola, yang merawat gajah. Yang merawat gajah itu. Terus saya belajar dengan pawangnya yang dari sana itu. Oh gitu. Wah, metodenya juga sulit. Oh makanya gitu. pokoknya saya senang sih menantang pokoknya. Aku senang sih menantang. Dulu itu juga sulit Mas. Padahal serem melihat gajah itu, saya takut bener. Tapi dengan setiap hari tahu, setiap hari memegang, setiap hari melihat, akhirnya ya lama-lama. Karena dengan kebiasaan itu makanya hewan apapun pasti akan gitu ya. Karena memang kalau dilihat kan kalau belum kalau kita lihat gajah di lingkungan luar, misalnya di liar gitu, kalau ketemu kan biasanya kan dia cenderungnya merusak tanaman dan bahaya-bahaya gitu Pak. Iya. Padahal karena di lingkungannya karena ada gangguan akhirnya dia turun nyerang manusia. Nah, sedangkan kalau di Waduk Gajah Mungkur itu ngerawatnya susah nggak Pak? Kan beda kayak kita ngerawat kucing, ngerawat anjing kan beda kan kalau gajah. Yang paling susah menurut Bapak ketika mengendalikan gajah itu gimana Pak? Sebetulnya gajah saya dulu, itu sebetulnya kalau dibilang susah ya susah. Nah, kalau dibilang enak ya enak. Makanya saya seneng juga melihatnya. Seneng, jadi dengan senengnya aku jadi tidak susah. Oh, karena disenengin dulu ya, setelah itu baru kita seneng, kita sayang sama apa yang kita kerjakan, makanya enak kita. Nah, dulu itu kan sebetulnya kalau jadi pawang gajah itu harus punya basicnya, jadi pemelihara gajah itu loh. Iya. Basicnya harus punya sertifikat dulu itu. Harus ada sertifikat. Tapi karena kemampuan dari Pemda sendiri kita hanya mendatangkan satu saja. Satu orang. Kemudian dari karyawan yang lain suruh bantu bergabung. Siapa yang kemudian saya ikut di sana. Setiap pagi, sore kita guyang gajahnya dulu itu nggak kayak seperti sekarang. Saya guyang gajah itu dulu tumpahin masuk ke waduk. Kosok itu baru keluar. Seperti itu dulu itu mandi di gajah. Kalau sekarang kan semprot gitu kan biasanya kan. Sekarang semprot. Jadi bersih tenan. Pernah kejadian misalnya kayak ketendang atau kesenggol gitu nggak bakal untuk gajah? Alhamdulillah kalau saya belum ya. Ya jangan apa ya. jangan. Iya. Oke, Sobat Culik semuanya, kita sudah ngobrol banyak dengan Pak Soekidjo. Nah,
Pak Sukijo, kalau sekarang ini mungkin ada pesan-pesan buat generasi muda untuk kebudayaan, terutama di Wonogiri, mungkin ada Pak, monggo. Ya, pesan saya kepada generasi sekarang, ya Anda silahkan menggunakan teknologi zaman sekarang, namun jangan sampai untuk yang tradisional itu jangan sampai ditinggalkan. Oh yes, oke. Gitu ya buat Sobat Culik semuanya. Walaupun Sobat Culik ada perkembangan digital, teknologi juga semakin tinggi, cuman kebudayaan menjadi warisan leluhur kita jangan sampai ditinggalkan. Gitu ya Pak, Iya, itu ya Pak ya. Iya. Oke Pak, sebagai kenang-kenangan, ini ada kenang-kenangan dari kami. Terima kasih, di sini ada jersey Culik. Monggo Pak, kagum dengan Pak. Iya, terima kasih Iya. Mas Yap Iya. atas kenang-kenangannya. Iya gitu. Saya senang sekali bisa ngobrol dengan Bapak, luar biasa Sama-sama. banget. Begitu. Oke, Sobat Culik semuanya, terima kasih banget udah nonton channel kita, dan informasi buat teman-teman semua, jangan lupa subscribe, kemudian jangan lupa like, dan juga jangan lupa komen gitu ya. Pastikan kami akan menghadirkan orang-orang yang menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya dan yang unik di lokal kita semua gitu. Oke, itu dari saya. Bye-bye. Berjalan menyusuri jalan cerita, tokoh inspiratif dari Nusantara. Mobil melaju, cerita pun dimulai.